7 hal yang diboroskan oleh orang miskin. Apakah Anda ingin sukses dalam hidup? Apakah Anda ingin hidup dengan segala kemungkinan kenyamanan? Saya yakin jawaban Anda adalah ya, tentu saja Anda telah datang ke tempat yang tepat karena hari ini saya akan mengajari Anda cara mengelola keuangan dengan lebih baik dan mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu. Saya akan menunjukkan kepada Anda 7 hal yang diboroskan oleh orang miskin menurut Warren Buffett, investor terbesar di dunia. Dan poin terakhir dalam daftar akan mengejutkan Anda. Jadi tetaplah di sini sampai akhir untuk tidak melewatkan detail apapun juga. Mari kita mulai. 1. Perjudian. Perjudian merugikan keuangan Anda. Meskipun Warren Buffett menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan bermain sesekali, jika Anda berharap untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan kekayaan, itu hanya akan membawa Anda pada kebangkrutan. Memahami satu hal, ingatlah selalu bahwa setiap kali Anda bermain di mesin-mesin ini, seperti mesin slot, kemungkinan besar ambisi Anda akan membuat Anda ingin menghabiskan lebih banyak, dan lebih banyak lagi, yang akan membuat Anda menghabiskan semua uang Anda dalam hitungan menit. Keberuntungan adalah untuk orang biasa-biasa saja. Kesuksesan adalah untuk mereka yang tidak mengandalkan keberuntungan. 2. Membeli rumah secara mengejutkan. Tidak seperti orang miskin, orang kaya tidak memiliki rumah. Setidaknya tidak di awal perjalanan mereka menuju kesuksesan. Sebaliknya, mereka menyewa rumah sambil membangun aset yang diperlukan untuk dapat membeli rumah yang sama. Salah satu kesalahan utama yang dilakukan orang miskin adalah berhutang untuk membeli rumah yang dapat benar-benar merusak ekonomi mereka, menempatkan semua aset Anda, semua tabungan Anda, dan mungkin menambah utang di satu tempat berisiko. Apalagi memiliki rumah tidak akan menghasilkan uang bagi Anda. Sebaliknya itu akan menghasilkan pengeluaran yang risikonya menjadi terlalu tinggi. Tidak berarti bahwa memiliki rumah sendiri untuk berbagi dengan keluarga Anda sepenuhnya salah. Yang salah adalah membeli rumah dengan banyak utang karena itu akan membuat Anda bangkrut secara perlahan-lahan. 3. Membayar untuk gym tanpa komitmen. Menurut statistik, sekitar 61 juta orang menjadi anggota gym pada tahun 2017, tetapi laporan menunjukkan bahwa hampir 70% siswa yang memiliki keanggotaan berhenti menggunakannya setelah beberapa bulan pertama. Sebagian besar gym mengandalkan orang-orang yang membayar iuran mereka dan tidak muncul. Orang-orang bergabung dengan gym untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik mereka. Gym menawarkan berbagai peralatan dan berbagai kelas untuk dipilih, tetapi banyak orang bergabung dengan gym tanpa berkomitmen untuk berolahraga secara teratur. Memiliki keanggotaan gym tidak masuk akal jika Anda tidak menggunakannya secara teratur. Banyak pilihan biaya rendah dan gratis untuk kebugaran. Banyak orang lebih memilih olahraga di luar ruangan seperti berjalan kaki, berolahraga dengan teman, berlari, atau mendaki gunung. Latihlah pikiran Anda dan tetaplah tekun, sampai Anda dapat berkomitmen untuk rutin berolahraga. 4. Seperti yang disebutkan sebelumnya, orang miskin membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Terlepas dari harganya, kita tahu bahwa jutawan mampu membeli pakaian modis, rumah mewah, mobil mewah, pakaian desainer, dan sebagainya, namun ini tidak berarti mereka menghabiskan uang hasil jerih payah mereka. Mereka mampu membeli barang-barang tersebut dalam jumlah berapapun yang mereka inginkan, namun terkadang Anda melihat mereka mengenakan jam tangan sederhana seharga $20, atau menggunakan ponsel yang sama selama bertahun-tahun. Sehingga tidak cukup hanya dengan menghindari membeli produk yang tidak Anda perlukan, Anda perlu menganalisa apakah itu merupakan pilihan yang terbaik. Sebagai contoh, Anda perlu mempertimbangkan apakah lebih baik membayar $200 untuk kaos bermerek mewah, yang sederhana, atau lebih baik membayar $10 untuk kaos yang memiliki kualitas yang sama, namun tanpa logo merek. Keduanya bisa saja memiliki kualitas yang sama, hanya saja mereknya saja yang membedakannya. 5. Membeli mobil baru. Mobil baru adalah salah satu keputusan keuangan terburuk yang akan diambil oleh generasi baru. Hal ini dikarenakan segera setelah Anda mengeluarkan mobil dari dealer, dan membawanya ke jalan raya, kendaraan mulai terdepresiasi, nilai mobil Anda akan berkurang antara 20 dan 30% pada akhir tahun pertama, dan dalam 5 tahun, akan kehilangan setidaknya 60% dari nilai awalnya. Meminjam uang untuk membeli mobil baru, pada dasarnya mereka meminjam uang untuk membeli aset yang langsung terdepresiasi sebesar 30%, tetapi tidak semuanya merupakan berita buruk jika Anda ingin memiliki mobil yang mengkilap dan berbau baru, tanpa harus berhutang kepada bank. Anda dapat membeli mobil bekas dengan 2 atau 3 tahun pemakaian, karena kendaraan tersebut akan hampir baru dan Anda dapat membelinya dengan potongan harga sebesar 30% karena waktu pemakaiannya.
6. Menonton TV dan bermain video game. Fakta penting yang diungkap oleh Warren Buffett adalah bahwa kelas menengah ke bawah, rumah tangga membuang waktu untuk menonton televisi atau bermain video game. Hal ini jauh lebih umum terjadi di rumah tangga ini, dibandingkan dengan rumah tangga yang lebih kaya. Ia menjelaskan bahwa pertama-tama mereka membuang waktu dan uang untuk membeli paket TV terbaru, dan yang kedua, mereka membuang waktu untuk bermain video game. Alih-alih menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih konstruktif, atau belajar bagaimana cara menghasilkan pemasukan baru, dan mengembangkan kekayaan mereka. Sebagai contoh, orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi lebih sering membaca secara konsisten, dibandingkan dengan orang-orang yang lebih miskin, yang sering menghabiskan waktu luangnya untuk menonton Netflix atau layanan streaming lainnya. 7. Liburan boros. Memiliki pengalaman seperti bepergian sangat penting. Itu adalah pencapaian yang ingin kita capai dalam hidup kita. Namun jika pengalaman ini tidak direncanakan dengan baik, mereka dapat berakhir dengan kehancuran. Untuk membayarnya selama bertahun-tahun menyebabkan Anda menyesal membuat keputusan itu. Karena itu, jika Anda ingin menikmati sepenuhnya, berhati-hatilah untuk tidak berpikir secara emosional, dan mengabaikan sisi rasional saat merencanakan perjalanan impian Anda. Jangan lakukan melalui pinjaman atau hutang karena liburan ini bisa menjadi mimpi buruk bagi dompet Anda. Rencanakan keuangan Anda dengan baik dan memilih waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan yang menyenangkan. Dalam video ini kita melihat bahwa kesalahan utama orang miskin adalah permainan judi, karena sangat merugikan keuangan dan dapat menyebabkan kebangkrutan dengan mendorong pengeluaran yang berlebihan. Selanjutnya kita melihat bahwa ide untuk membeli rumah dipertanyakan karena Warren Buffett menyarankan agar lebih bijaksana untuk menyewa sambil membangun aset keuangan. Membayar gym tanpa komitmen juga dianggap sebagai pemborosan, karena banyak orang yang tidak menggunakannya secara teratur. Sementara ada pilihan yang lebih terjangkau dan gratis, untuk berolahraga, membeli merek-merek mewah. Seharusnya ditunda sampai kita mencapai kebebasan finansial, karena merek tidak boleh membenarkan harga tinggi dan alternatif yang lebih murah, mungkin memiliki kualitas yang sama. Selain itu, membeli mobil baru dapat menjadi keputusan keuangan yang buruk, karena kendaraan terdepresiasi dengan cepat dan kami memiliki pilihan untuk membeli mobil bekas, menonton TV dan bermain video game secara berlebihan itu membuang-buang waktu dan uang. Akhirnya, meskipun liburan itu penting, kami menyarankan untuk berhati-hati saat merencanakan perjalanan untuk menghindari hutang atau penyesalan finansial. Terima kasih telah menonton, semoga kebijaksanaan Buffett bermanfaat bagi Anda dan video kami telah menambah nilai dalam hidup Anda. Jika Anda menyukai videonya, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.